Tugas Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja supaya tidak menumpuk. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Telinga merupakan organ tubuh yang terletak pada dua sisi kepala, lebih tepatnya di atas lobus temporal. Sebagai informasi, lobus temporal merupakan salah satu bagian dari otak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran serta menjaga keseimbangan tubuh manusia. Telinga berfungsi sebagai penerima rangsang getaran bunyi atau yang bisa dibilang fonoreseptor, dan tempatnya berada di indera keseimbangan atau bisa dibilang statoreseptor. Pada dasarnya, anatomi telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut penjelasan lengkap mengenai bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama, gendang telinga. Telinga luar merupakan bagian telinga yang dapat dilihat secara fisik. Bagian ini terdiri dari beberapa organ. Di antaranya adalah daun telinga dan liang telinga. Berikut adalah penjelasannya. Daun telinga atau auricula, bagian telinga yang terdiri dari kulit dan tulang rawan. Fungsi utama daun telinga adalah untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitarnya. Berikutnya, liang telinga merupakan organ pendengaran berbentuk lorong dari lubang telinga hingga gendang telinga atau membran timpani. Fungsi liang telinga adalah untuk menghantarkan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga, tempat tumbuhnya rambut-rambut halus untuk melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran, serta memproduksi cairan telinga untuk iritasi dan paparan zat asing. Selanjutnya, yang kedua, yaitu telinga tengah. Telinga tengah adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima gelombang suara serta mengubahnya menjadi getaran suara sebelum diteruskan ke dalam telinga bagian dalam. Bagian telinga ini dimulai dari bagian dalam, membran timpani, sampai dengan tulang sanggurdi yang menempel ke telinga dalam. Berikut adalah bagian-bagian telinga tengah, yaitu gendang telinga atau membran timpani, organ yang membatasi telinga tengah dan telinga luar. Fungsinya adalah untuk menerima gelombang suara dan melanjutkan getarannya ke telinga bagian dalam. Osikel, susunan 3 tulang terkecil pada tubuh manusia, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Susunan tulang ini terletak rongga telinga tengah yang dipenuhi oleh udara. Fungsi osikel adalah untuk meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Berikutnya, saluran eustachius merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung serta bagian atas tenggorokan. Saluran eustachius berfungsi untuk mengeluarkan lendir dari telinga tengah serta menjaga tekanan udara di dalam telinga. Berikutnya, saya akan menjelaskan telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian telinga yang memiliki peran utama untuk mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan dihantarkan ke otak. Selain itu, bagian telinga ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Telinga dalam dimulai dari organ jendela oval yang bagian luarnya tersambung dengan bagian ujung tulang sanggurdi dan diakhiri oleh saraf pendengaran.
Adapun bagian-bagian telinga dalam sebagai berikut. Yang pertama itu koklea. Koklea yaitu bagian dalam telinga yang berbentuk menyerupai rumah siput dan mengandung saraf pendengaran. Fungsi koklea adalah untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak. Lalu yang kedua ada vestibular, yaitu bagian yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh seperti gerakan naik, turun, dan maju mundur. Di sini saya akan menjelaskan contoh gangguan kesehatan yang memengaruhi fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama ada yang disebut dengan cauliflower car, merupakan kelainan yang membuat daun telinga terlihat bengkak, sehingga berbentuk menyerupai kembang kol. Kondisi ini biasanya terjadi karena trauma fisik atau infeksi berulang pada tulang rawan di daun telinga, yang umum terjadi pada petinju, pegulat, dan seniman bela diri campur atau mixed martial arts. Beberapa gejala umum dari cauliflower car adalah nyeri kepala, gangguan pendengaran, telinga berdenting atau tinnitus, hingga pendarahan dari dalam lubang telinga. Yang kedua ada yang disebut dengan otitis externa. Otitis externa atau swimmer's ear adalah infeksi dan peradangan yang terjadi pada telinga bagian luar. Kondisi ini terjadi karena adanya air yang terperangkap dalam liang telinga sehingga memicu pertumbuhan bakteri, terutama bakteri Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga yang disebut dengan gendang telinga pecah, di mana kondisi ini ketika terdapat robekan atau tulang pada membran timpani. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh cedera karena memasukkan benda asing ke dalam telinga, mendengar suara yang sangat keras, tekanan, atau komplikasi infeksi telinga. Ini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, menghindari membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Jika ingin membersihkan telinga dengan benar, sebaiknya menggunakan obat tetes telinga atau kunjungi dokter THT untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Yang kedua, menggunakan earplug saat berenang untuk mencegah terjadinya masuk air ke dalam telinga. Yang ketiga, menghindari menggunakan earphone atau headphone terlalu lama. Yang keempat, mendengarkan musik dengan volume kecil, terutama jika menggunakan earphone. Dan yang terakhir, menggunakan pelindung telinga ketika beraktivitas fisik dan olahraga yang berisiko tinggi yang menyebabkan cedera pada telinga.